Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi karena keturunannya banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan salah satu nabi yang memiliki ketabahan dan keimanan yang luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar khusus, yaitu Ulul Azmi, bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, kehidupan kaumnya terkenal sebagai penyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri dikenal sebagai pembuat berhala. Namun meskipun demikian, beliau sendiri menjaga diri dari menyembah berhala dan berseberangan dengan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 41 sampai dengan ayat 48. Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun? Wahai ayahku, sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ingin membuktikan kepada kaumnya bahwa berhala yang disembah itu tak bisa berbuat apa-apa. Maka, suatu ketika, saat Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan negeri, Nabi Ibrahim alaihissalam bergegas untuk menghancurkan berhala yang dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya. Beliau menghancurkan 72 berhala, dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Pada patung yang paling besar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala lain di leher berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud dan warganya kembali, mereka terkejut melihat berhala yang mereka sembah sudah hancur berantakan. Sang raja pun bertanya, siapa yang berani menghancurkan berhala ini, sedangkan seluruh warganya ikut pergi bersama sang raja. Maka hanya ada satu orang yang dicurigai menghancurkan ini semua. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud bertanya, "Apakah benar engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut?" Dengan singkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Bukan." Jawaban itu pun membuat Raja Namrud semakin geram. Raja pun mendesaknya dengan tuduhan bahwa hanya Nabi Ibrahim alaihissalam sajalah yang saat itu tidak ikut bersama Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam justru menjawab, "Tanyakan saja kepada berhala yang paling besar itu, mungkin saja berhala yang paling besarlah yang melakukannya, karena terdapat kapak di lehernya jika dia bisa bicara." Raja Namrud kemudian membalas, "Hai Ibrahim, kau sungguh bodoh. Mengapa patung? Di mana otakmu? Masa patung seperti itu saya ajak bicara, mana mungkin dia bisa bicara? Kau jangan mengada-ada." Dengan lantang Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Hai Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tak dapat bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang harus disembah? Mengapa patung dan berhala yang tak dapat melindungi dirinya itu kalian puja-puja? Bukankah ini kebodohan yang teramat sangat?" Mendengar jawaban tersebut, sang raja dan warganya pun terdiam sejenak. Setelah itu, Raja Namrud dan pengikutnya pun tidak bisa membantah. Sebagian warganya pun membenarkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun tidak berani mengatakannya di depan raja. Akhirnya, hanya amarahlah yang timbul di hatinya. Raja Namrud kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Penasihat kerajaan menyarankan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Dan akhirnya, usulan sang penasihat pun disetujui. Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar ke dalam api yang besar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. "Kami, Allah, berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke tengah kobaran api yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihi salam hanya dengan memerintahkan api menjadi dingin. Ketika dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihi salam sama sekali tidak merasakan panas. Justru yang beliau rasakan adalah kesejukan yang nikmat sebagai karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim adalah nabi yang sangat luar biasa. Ia adalah nabi yang sangat berani dan teguh dalam pendiriannya. Ibrahim tidak takut untuk menentang Namrud yang merupakan raja yang sangat sombong dan angkuh. Ibrahim selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Kisah Nabi Ibrahim yang akan dibakar Raja Namrud mengajarkan kita beberapa hal, yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi orang-orang yang beriman kepadanya. Kita harus selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita diuji dengan berbagai macam cobaan. Kita harus berani membela kebenaran, meskipun kita harus menghadapi orang-orang yang kuat dan sombong. Kisah Nabi Ibrahim juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelamatkan kita dari bahaya apapun, jika kita beriman kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.